Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya, Sylvia Dewi DR. Oke, jadi kali ini aku mau nge-share pengalaman aku tentang bagaimana cara memperpanjang STR dokter secara online dan cara ampuh untuk mendapatkan SKP dalam waktu yang singkat secara gratis. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sejawat semua yang sedang dalam proses perpanjangan STR. Langsung aja kita mulai ya. Nah, persyaratan apa aja sih yang harus kita lakukan untuk memperpanjang STR online ini? Yang pertama, kita harus memiliki akun ID online. Untuk akun ID online sendiri, kita harus mendaftarkan atau meregistrasi sendiri di web idonline.org. Ya, jadi kita harus mengaktifasi sendiri atau membuatnya sendiri. Setelah kita memiliki akun ID online, kita harus mengisi data diri kita dengan lengkap di dalam akun tersebut. Nah, yang kita persiapkan juga harus ada Serkom, STR, ijazah, dan soft copy pas foto kita yang akan kita upload nanti di akun ID online kita tersebut. Lalu setelah selesai semua, kita dapat mengisi data P2KB secara online. Di sini untuk perhitungan STR-nya, kalau di aku itu dihitung dari Serkom aku. Jadi untuk internship juga udah termakan waktunya. Jadi aku cuma 3 tahun STR aku. Tapi aku ada nanya juga sama teman-teman sejawat lain. Mereka ada yang STR-nya itu berlaku 5 tahun, ada juga yang 4 tahun, dan ada juga yang 3 tahun sama seperti aku. Jadi tolong dilihat lagi atau diperhatikan lagi STR teman-teman ya. Di sini untuk mengurus STR itu yang agak ribet memang untuk mengisi data P2KB online-nya. Tapi setelah dijalanin nggak ribet kok, kita pasti bisa. Untuk membuat akun ID online dan mengisi data P2KB secara online, nanti aku juga bakalan buatin videonya di next video ya. Jadi ini yang paling penting dalam pengurusan STR. Kita punya kewajiban untuk mengisi data P2KB. Nah, di dalam data P2KB itu ada beberapa ranah, ada 5 ranah. Yang pertama adalah ranah pembelajaran, yang kedua ranah profesional, yang ketiga ranah pengabdian masyarakat dan profesi, yang keempat ranah publikasi ilmiah dan populer, dan yang kelima adalah ranah pengembangan ilmu dan pendidikan. Jadi maksudnya itu SKP kita itu nanti kita upload berdasarkan ranah-ranah tersebut. Tapi tidak semua ranah yang wajib kita isi. Nah, ranah yang wajib kita isi adalah yang pertama ranah pembelajaran, yang kedua ranah profesional, dan yang ketiga adalah ranah pengabdian masyarakat dan profesi, di mana ranah-ranah tersebut memiliki minimal SKP-nya sendiri. Untuk total SKP yang wajib kita capai itu minimal 250 ya. Nah, jadi gini, kan ranah pembelajaran itu dia minimal SKP-nya 50 dan maksimalnya 125 SKP. Itu wajib kita penuhi 50 SKP minimal. Terus untuk ranah profesionalnya itu kan 75 sampai 150. Itu wajib minimal kita isi 75 SKP-nya. Dan untuk ranah PM profesi itu wajib minimal 25. Itu wajib semua diisi. Tapi kan kalau kita hanya menargetkan cuman minimal SKP aja gitu, tapi kan itu belum terpenuhi 250 SKP-nya. Maka saran aku lebih bagus dan lebih baik teman-teman semua buat aja SKP-nya semaksimal mungkin. Jadi kalau kita totalin SKP-nya kan kalau ranah pembelajaran 125, profesional 150, ranah PM itu 50 SKP, kan totalnya adalah 325 SKP. Jadi kemungkinan untuk ditolak itu kan gak ada ya, karena kita udah memenuhi maksimal SKP. Jadi kalau misalnya SKP kita ada yang gak diterima, kan ada tertutupi dengan SKP yang lain gitu maksudnya.
Oke, jadi contoh simpelnya gini ya. Misalkan untuk ranah pembelajaran dengan minimal SKP yang wajib dipenuhi adalah 50 SKP dan maksimalnya adalah 125 SKP. Jadi ada misalnya namanya Ana, dia mengumpulkan hanya 50 SKP. Sedangkan Budi dia mengumpulkan 125 SKP. Ini untuk ranah pembelajaran aja. Jadi kalau misalnya nih si Ana ada yang ditolak SKP-nya, misalnya ada 2 SKP dia yang ditolak sama ID, maka kan dia nggak bisa terpenuhi, maka harus mengulang lagi. Tapi kalau si Budi, dia kan memenuhi maksimal SKP tuh 125 SKP. Jika ada ditolak misalnya 3 atau 4 SKP dia yang ditolak, maka kan dia masih memiliki SKP-SKP yang lain. Jadi kalau misalnya 4 SKP si Budi yang ditolak, maka kan masih ada sisa 121 SKP lagi. Jadi dia nggak perlu mengulang lagi dari awal. Begitu maksudnya teman-teman. Oke, terus satu lagi aku hampir kelupaan. Jadi kalau misalnya nih di ranah pembelajaran kan maksimalnya 125 SKP. Tetapi teman-teman sejawat semuanya itu mengumpulkan sampai 150 SKP untuk ranah pembelajaran. Itu tidak usah ya teman-teman. Jadi kita hanya mengumpulkan maksimal SKP aja. Kalaupun misalnya teman-teman mencapai 150 SKP, itu nanti nggak berlaku juga, tetap nggak diterima juga sama sistem dari ID-nya tersebut. Jadi kan yang membuat bingung sekarang adalah bagaimana caranya mendapatkan SKP-SKP tersebut. Di sini saya akan memberikan trik dan tips bagaimana cara mendapatkan SKP dengan cepat, mudah, dan gratis pastinya. Jadi untuk ranah pembelajaran kita dapat mencapai SKP itu dengan cara mengikuti seminar atau workshop, yang kedua webinar, yang ketiga bisa menjawab pertanyaan atau uji diri. Untuk seminar itu dilakukan sebelum pandemi kemarin ya, pasti kita banyak mengikuti seminar ataupun workshop. Sedangkan pada saat pandemi seperti sekarang ini, kita kan ada tuh banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan webinar-webinar ataupun pertanyaan uji diri. Dari situ kita bisa mendapatkan SKP-nya. Untuk ranah pembelajaran, aku sendiri fokus di 2 aplikasi ini, Dokuity dan D2D. Kalau misalnya teman-teman nggak punya aplikasinya, bisa buka web yang udah aku cantumin ini, atau lebih gampang lagi, kita download aja aplikasinya di Play Store. Ini bukan endorse ya, tapi memang luar biasa sekali jasanya. Nah, ini dia contoh sertifikat yang aku dapetin dari kedua aplikasi tersebut. Jadi, nanti di aplikasi tersebut itu ada webinar dan kita bisa menontonnya, kita bisa mengikutinya, atau ada video webinar yang udah tersimpan gitu. Jadi kita menonton, lalu nanti di akhir sesi kita menjawab 10 pertanyaan. Ataupun ada juga artikel-artikel. Nanti di sana kita membaca artikel, lalu setelah itu kita menjawab 10 pertanyaan, maka kita bisa mendapatkan SKP tersebut. Mudah banget kan? Contohnya seperti sertifikat Dokuity ini, aku cuman membaca artikel lalu menjawab 10 pertanyaan dan aku sudah mendapatkan 4 SKP. Aku sendiri hanya fokus di 2 aplikasi ini. Jadi dengan 2 aplikasi ini aja aku udah ngumpulin kurang lebih 100 SKP. Sungguh sangat membantu bukan? Nah, untuk selanjutnya aku akan nge-share ke teman-teman gimana caranya mengisi ranah profesional. Karena tadi kan ranah pembelajaran udah selesai ya. Untuk ranah profesional nanti itu berhubungan dengan pasien-pasien. Nanti ada surat keterangan, ada yang harus ditandatangani, dan itu semua harus kita upload ke data P2KB. Itu sebagai bukti bahwa kita sudah menangani pasien-pasien. Makanya teman-teman jangan lupa untuk nonton di next video ya. Terima kasih.